Halo, kembali bersama Payan Sianturi Trading System. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih saham dilihat dari 6 rasio keuangan. 6 rasio keuangan ini biasanya ada di kolom fundamental. Fundamental ini biasanya ada di kolom sebelah kiri ya, kalau di HIPOT. Ini paling kiri dia. Di situ ada dibahas tentang rasio-rasio yang ada di laporan keuangan atau fundamentalnya sebuah perusahaan atau emiten. Teman-teman yang bermotif swing dapat melihat video ini dengan baik untuk investing juga, tetapi untuk scalping ya mungkin bisa saja dilihat, tetapi karena saya juga scalper, tentu running trade dan volume yang menjadi utama dalam menentukan open sebuah posisi saat scalping. Kita akan bahas itu di video yang lain, tapi kita akan fokus hari ini di 6 rasio keuangan untuk memilih saham-saham teman-teman yang akan swing dan investing. Check it out. A few moments later. Jadi sesuai judul tadi, yaitu pemula wajib tahu 6 rasio keuangan sebelum memilih saham. Oke teman-teman, ini dia. Kita mulai. Yang pertama itu adalah earning per share atau biasa dibilang EPS. Earning per share ini cara mencarinya adalah laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang ada di market atau yang dijual perusahaan atau yang dibagi perusahaan pada saat IPO. Nah, semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaan meningkat, serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh apabila suatu saham memiliki nilai EPS 500, maka saham tersebut menghasilkan laba sebesar 500 setiap lembar sahamnya. Yang kedua ada price earning atau price to earning ratio yang biasa dibilang atau disebut PER. Nah, PER ini cara mencarinya harga saham dibagi laba per saham atau EPS yang tadi. Jadi price earning ratio ini biasa disingkat dengan PER. Itu merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibanding dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut atau EPS tadi. Nah, analisa PER suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan PER dalam industri sejenis. Jika PER lebih kecil dari rata-rata emiten lainnya dalam industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif murah. Saham dengan PER yang rendah banyak diminati oleh investor. Selanjutnya ada price to book value yang biasa dibilang PBV. PBV ini dicari dengan harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Nah, price to book value disingkat dengan PBV adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV digunakan untuk melihat seberapa besar pasar atau seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Misalkan PBV sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah sebesar 2 kali lipat dibanding kekayaan bersih suatu perusahaan. Dengan kata lain, harga saham tersebut 2 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. PBV rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah atau under value. Investor disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang rendah daripada rata-rata PBV dalam industri sejenis. Rasio keuangan selanjutnya atau nomor 4 adalah return equity atau return on equity yang biasa disingkat dengan ROE, yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Return on equity disingkat dengan ROE. Saham dengan ROE yang tinggi, maka return saham terhadap modal dinilai tinggi. Semakin tinggi ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik. Biasanya investor memilih perusahaan dengan ROE yang tinggi karena perusahaan tersebut dapat mengelola modalnya sehingga menghasilkan laba besar. Cara menganalisa ROE adalah
dengan membandingkan ROE pada perusahaan dalam industri sejenis dan juga membandingkan ROE dengan periode saham sebelumnya. Semakin meningkat ROE, artinya perusahaan tersebut semakin bertumbuh. Rasio keuangan selanjutnya atau yang kelima adalah debt to equity ratio atau biasa disampaikan atau disingkat DER. Nah, cara mencarinya adalah total hutang dibagi dengan total ekuitas perusahaan tersebut. Debt to equity ratio atau disingkat DER adalah rasio untuk melihat seberapa besar utang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Utang yang besar dapat menjadi resiko bagi suatu perusahaan. Dalam menilai kesehatan utang suatu perusahaan, berikut dapat dijadikan acuan dalam menganalisis. Misalnya DER lebih besar dari 1 berarti utang suatu perusahaan lebih besar daripada ekuitasnya. DER lebih kecil dari 1 berarti utang suatu perusahaan lebih kecil daripada ekuitasnya. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki DER lebih kecil dari 1. Hal ini menunjukkan utang masih dapat ditoleransi. Nah, rasio yang terakhir adalah dividend yield atau DY. Dividend yield atau rasio hasil dividen merupakan dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham. Apabila suatu saham memiliki dividen yield yang tinggi, biasanya harga saham akan naik pada saat pengumuman dividen. Para investor jangka panjang sangat tertarik dengan dividen yield karena mengharapkan return yang konsisten setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa jika IPS baik, jika meningkat artinya perusahaan bertumbuh bandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian PER baik jika PER kecil, artinya harga murah bandingkan dalam industri sejenis. Sedangkan untuk PBV baik itu jika kecil, artinya harga murah dibandingkan dengan saham-saham di industri sejenis. Lalu ROE baik jika meningkat, artinya perusahaan bertumbuh atau dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu DER baik jika DER-nya kecil, artinya utang perusahaan masih dapat ditoleransi. Dan yang terakhir, DY dividend yield itu baik jika meningkat, yang artinya perusahaan bertumbuh dibandingkan dengan periode sebelumnya. Baik, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai 6 rasio keuangan yang dapat teman-teman gunakan dalam memilih saham-saham untuk motif swing dan investing. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video yang lain untuk membahas literasi pada dunia saham dan trading saham. Terima kasih.